Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yunda-yunda sekalian, akhirnya kita bertemu kembali dalam podcast kita di Ngopi Ngobrol Perihal Iman episode keempat, spesial di bulan Ramadan. Kali ini bersama saya Yosi Syafaria dari Pimpinan Daerah Nasihatul Aisyah Kota Pontianak. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ini sudah ada narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Aryansa SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan beliau adalah Kepala Sekolah Muhammadiyah 2 Kota Pontianak dan menjabat sebagai Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak. Baik Yunda-yunda sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin menghimbau kembali agar selalu update di medsos Nasihatul Aisyah Kota Pontianak dengan IG @pdna_Kota Pontianak, Facebook Nasihatul Aisyah.Pontianak, dan channel YouTube Pimpinan Daerah Nasihatul Aisyah Kota Pontianak. Nah, pada hari ini tema kita adalah memaknai Idul Fitri ya Ustadz ya. Tidak terasa hampir 1 bulan kita berpuasa dan esok insya Allah akan bertemu dengan hari kemenangan. Insya Allah. Jadi ada beberapa nih Ustadz yang akan saya tanyakan. Baik. Mungkin juga mewakili pertanyaan dari Yunda-yunda, Bunda, Abangda atau Ayahanda yang menonton podcast kita hari ini. Yang pertama adalah siapa saja nih yang berhak merayakan hari kemenangan Ustaz? Baik, terima kasih Ibu. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah hampir sebulan melaksanakan puasa ya. Dan alhamdulillah tentunya kita pun melaksanakan puasa itu sesuai dengan sunnah-sunnah yang telah disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian untuk siapa saja yang menang, yang memperoleh kemenangan pada saat Idul Fitri itu, tentulah mereka yang melaksanakan segala hak-hak dan kewajiban di bulan Ramadan. Ya. Jadi puasanya udah sempurna, menahan lapar dan dahaganya sudah sempurna, kemudian menahan nafsunya sudah sempurna, kemudian dia tidak yarfuth, yaskhab, kemudian yajhal. Bila 3 perkara tersebut dia telah lepas, dia tidak mencaci maki selama Ramadan, tidak banyak berteriak-teriak, tidak menjahili orang, tidak menyakiti orang, maka orang itulah kategori orang-orang yang menang, yang memperoleh kemenangan setelah puasa Ramadan. Dalam bahasa Al-Baqarah 183 itu tatakun ya, orang yang bertakwa ya. Dapat kategori demikian. Selanjutnya pertanyaan kedua. Kalau dilihat dari makna kemenangan, berarti kan ada yang kalah nih Ustadz ya. Siapa saja golongan yang masuk dalam golongan yang kalah itu? Baik, tentunya mereka yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban seperti yang disampaikan di awal tadi. Bahkan Nabi telah menyampaikan man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang pada kebaikan-kebaikan dan amalia Ramadan, maka dia tetap terhalang, tidak mendapatkan apa-apa. Maka layak dalam sebuah hadis masyhur yang disebutkan Rasul, kam min shaim laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Berapa banyak mereka yang menahan lapar dan minum tapi tak dapat apa-apa. Ya. Bahkan dalam hadis lain, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syaraba. Mereka ini orang-orang yang Allah tak pedulikan laparnya kah atau hausnya. Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi hak Ramadan yang harus mereka penuhi. Hanya berpuasa saja tapi ibadahnya tidak jalan. Iya, tidak jalan, larangan-larangannya dikerjakan, hanya menahan lapar dan dahaga saja. Selanjutnya ini
sering kita dengar ya Ustadz ya, kalau misalnya menyampaikan mohon maaf lahir batin ada minal aizin wal faizin. Nah, kadang-kadang kan orang menggunakan saja, tapi tidak tahu maknanya gitu kan. Dan menurut yang benar gitu ya Ustadz ya, itu maknanya apa sih Ustadz? Kalau bermaaf-maafan dalam istilah bahasa sekarang ini untuk perayaan Lebaran, sebenarnya ada yang lebih cocok yang disampaikan Rasul dalam termaktub dalam Sahih Bukhari. Perilaku para sahabat itu bila saat Idul Fitri itu mereka berucap taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita ya, dan amal kalian. Nah, dalam kebiasaan kita, mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin itu ya motivasi aja, semoga apa yang kita lakukan itu betul-betul ikhlas dan kita kembali aidin itu orang-orang yang kembali suci, wal faizin dan orang-orang yang beruntung. Jadi kalimat minal aidin wal faizin itu adalah kita semoga tergolong orang-orang yang kembali fitrah, kembali suci dan orang-orang yang beruntung. Itu masyhur aja di tengah-tengah kita. Karena kan berarti kalau di zaman Rasulullah itu tidak ada tuntunannya ya, tidak ada kalimat seperti itu yang beredar di para sahabat. Itu taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian budaya berkunjung seperti di Pontianak ini terutama ya Ustadz ya, karena saya pernah melihat juga kalau di daerah lain itu tidak semeriah di Pontianak, itu anjang sana anjang sini silaturahimnya sangat wah sekali. Kalau di daerah lain itu ketemu di masjid, di jalan itu sudah cukup. Lebih banyak kegiatannya itu seperti liburan dan segala macam. Nah, kalau di kota Pontianak ini kan dirayakan sebulan penuh untuk saling bersilaturahim. Apakah ini bagian dari tuntunan atau sekedar tradisi aja Ustadz? Baik, yang demikian tentulah itu hanyalah uruf saja ya, kebiasaan saja. Nah, kebiasaan aja. Selagi dalam masa silaturahim itu dia masih memiliki hak cuti atau hak libur, silahkan dikerjakan. Tapi kalau dia pegawai yang memerlukan kerja di kantor atau lembaga instansi, bila melewati itu khawatirnya malah menzolimi hak dia sebagai pegawai atau sebagai karyawan. Iya, betul. Artinya silaturahim itu penting karena itu bagian dari syiar agama, bagian dari sunnah Rasul. Kalau kita kebetulan kan liburnya panjang, jadi silaturahimnya juga panjang seperti itu kan. Ditambah kebiasaan orang kita ini orang Melayu, kalau ngomong sejam tuh tak cukup. Iya, betul. 2 jam, 3 jam bicara sana bicara sini sambil berlapang dada saling memaafkan sambil menikmati jamuan, itu merupakan hal yang baik menurut saya untuk yang ada di kota Pontianak. Memang di tempat lain beda. Ya namanya juga lain ladang, lain belalang kan, dan lubuk lain ikannya, lain tradisi, lain pula gerak orangnya, seperti itu. Kaitannya dengan yang tadi saya tanyakan, kalaupun kita ini kan bersilaturahim ya, yang diutamakan itu siapa aja Ustadz? Misalnya apakah tetangga dulu atau keluarga yang lebih tua atau saudara. Baik. Seperti itu. Semangat itu ada alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Artinya sebenarnya silaturahim itu dari pengertiannya adalah kita menyambung orang yang pernah kita putus silaturahimnya. Jadi orang yang kita putus silaturahimnya itu yang lebih utama kita kunjungi untuk bersilaturahim. Maka disebut dengan silah, menyambung. Rahim kan kasih sayang ya. Bisa juga silaturahmi dalam kalimat masdarnya, atau silaturahim yang diambil dari Asmaul Husna Ar-Rahim. Tapi intinya sama. Tapi kalau kita biasanya kan tentulah untuk kebiasaan di daerah kita prioritasnya orang tua dulu ya. Karena nama lisan kita, kadang-kadang hati kita, taklif kita yang dibebankan Allah kepada kita adalah berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena seringnya anak itu berbuat salah kepada orang tua. Makanya ada beban mukallaf kan. Kalau orang tua enjoy ya, tak ada beban orang tua untuk minta maaf kepada anak. Karena udah build up, orang tua itu pasti memaafkan dan menyayangi anaknya. Beda sama kita, maka orang tua lah terlebih dahulu. Yang berikutnya yang kedua itu adalah saudara kandung. Biasanya tuh ya, saudara kandung itu penting. Kenapa? Karena walaupun satu mak, satu bapak, satu darah,
namun bertikai sesama saudara sering terjadi. Pikirannya beda-beda. Pikirannya beda-beda, padahal satu darah kan. Iya. Maka penting untuk dijalin. Kemudian barulah kerabat-kerabat yang lainnya, terutama tetangga-tetangga, karena dia adalah jiran kita kan, tetangga terdekat kita. Yang penting untuk kita silaturahimi dan kita mohon maaf bila ada salah keliru, kemudian saling berbagi, memberi hadiah dan lain sebagainya. Kalau tetangga ini penting, sampai-sampai Nabi pernah menyatakan, aku hampir khawatir kalau tetangga itu bisa mewarisi tetangganya, karena seringnya Jibril berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Seperti itu. Karena kalau kita ada apa-apa, itu yang pertama tahu itu adalah tetangga kita, ya, Ustaz betul, ya. Betul. Nah, kemudian kadang-kadang kan ada juga yang kondisinya tidak bisa berdekatan. Maksudnya ada jarak yang memisahkan anak dengan orang tua ya Ustadz ya. Kemudian saudara yang satu dengan yang lainnya, apalagi kalau keluarga besar itu biasanya 5 bersaudara lah, 6 bersaudara, karena tuntutan pekerjaan akhirnya jaraknya jauh, mau pulang nggak ada nggak bisa izin gitu ya, biaya lagi. Bagaimana kalau misalnya bermaaf-maafannya itu menggunakan telepon atau media gitu, gimana hukumnya itu Ustaz? Kalau kita mengambil isyarat hadis kan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla yatafarraqa, itu adalah kedekatan emosional dengan sentuhan fisik ya. Tapi Islam ini agama yang tasammuh ya, yang toleran, tawasud, dia moderat. Jadi perkembangan teknologi itu sangat diambil manfaat oleh agama kita untuk dijadikan maslahat bagi masyarakat umum atau masyarakat Islam. Maka dari itu bermaaf-maafan dengan media sosial pun tentunya tidak menyalahi aturan dan kaidah. Tentunya selama dia ikhlas kan, apalagi di zaman sekarang ini informasi berkembang, teknologi pesat, kemudian pekerjaan di mancanegara banyak, kan, tidak bisa pulang atau hal daruriyah lainnya, maka sangat tidak mengapa menurut kami bermaafan menggunakan media sosial selama ikhlas, selama berlapang dada, ya seperti itu. Kemudian ketika kita melaksanakan hari raya, kadang-kadang ada, nah itu kembali lagi kepada kebiasaan ya Ustadz ya. Istilahnya menunjukkan bermewah-mewahan gitu. Tetapi mungkin Rasulullah telah memberikan tuntunan bagaimana merayakan hari kemenangan itu. Kalau menurut Ustadz seperti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah gitu? Menyikapi Idul Fitri atau Lebaran, memang tidak bisa dipungkiri siapapun di antara kita, masyarakat kita, kalau Lebaran tidak buat kue itu bukan Lebaran ya. Kalau Lebaran tidak buat opor itu bukan Lebaran dan lain sebagainya. Meskipun Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan laisal id man labisal jadid. Hari raya itu bukanlah orang yang pakai baju baru, tetapi kebersihan hati memaafkan orang lain dan meminta maaf, kemudian kebersihan dirinya dalam beribadah kepada Allah selama Ramadan, itu hal yang utama. Maka kalimatnya taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi sekali lagi, uruf atau kebiasaan yang sudah tengah terjadi di masyarakat kita, selama tidak menzolimi harta pribadi atau membuat daruriyat diri keluarga sampai harus berhutang kemana-mana, menzolimi diri sendiri ya Ustaz ya. Bila mana itu tidak terjadi, sah-sah saja. Lagi pula kan ihda'ut ta'am itu sunnah, memberikan makanan terbaik kepada tamu itu sunnah. Tahadu, tahabu, saling berkunjung memberi juga sunnah. Saling memberi hadiahlah engkau, maka kamu akan saling berkasih sayang. Maka itu juga bagian dari sunnah gitu, Pak. Cuma sekali lagi jangan israf ya, tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan, semampunya saja. Waktu itu saya pernah melihat di channel YouTube ya, ada seperti istilah atau apa gitu ya Ustaz ya, yang menganggap kan hari kemenangan. Jadi di saat itu kita udah bersih, maka sebelumnya melakukan dosa segala macam gitu, besok kan udah bersih. Nah itu ada fenomena seperti itu Ustaz. Nah tadi sebenarnya mau saya tanya di awal sebenarnya kan, cuman ya udah saya tambahkan aja. Menurut Ustaz fenomena seperti itu bagaimana? Ada sebagian umat atau manusia yang menganggap
sebelum Lebaran silakan lakukan dosa sebanyak-banyaknya, nanti hari kemenangan udah bersih. Nah seperti itu Ustaz. Saya seram juga dengarnya, tapi saya mau nanya menurut Ustaz gimana itu dengan fenomena seperti itu? Baik. Itu tentulah keliru ya, keliru. Memang Allah tuh Maha Pengampun, ampunan Allah tuh seluas langit dan bumi, dan kita wajib meminta maaf, meminta ampun. Tapi meminta maaf, meminta ampun itu adalah penuh dengan keyakinan dan keikhlasan yang disebut dengan insaf, ya, insaf atau taubatan nasuha. Maka dalam Al-Imran 135 dijelaskan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim walam yusirru ala ma fa'aluhum ya'lamun. Seperti itu kan? Kita tuh disuruh minta ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan kita. Kalaupun terulang dengan tidak sengaja, itu beda cerita. Tapi kalau sengaja dibuat-buat dosa, mumpung besok bisa dapat itu ampunan, belum tentu sampai umurnya besok kan? Iya betul. Kan kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Maka dari itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Satu-satunya amal yang disuruh segera itu adalah meminta ampun kepada Allah. Selain amal itu tidak ada kalimat wasari'unya, bersegeranya. Hanya minta ampun yang Allah minta segera. 133 di Imran. Maka dari itu jangan pernah coba-coba untuk berbuat yang keliru. Ya, terima kasih. Iya. Karena seharusnya itu bulan puasa di mana kita berlomba-lomba untuk beribadah ya Ustadz ya, bukannya menyelesaikan dosa-dosanya supaya nanti pas Lebaran udah bersih seperti itu kan ya Ustadz ya. Baiklah, karena kita dibatasi oleh waktu, maka sampai di sini dulu sesi podcast ngobrol perihal iman kita. Mungkin saya tidak bisa menyimpulkan banyak ya Yunda, hanya bahwa kalau yang merayakan hari kemenangan itu adalah haknya siapa saja yang menjalankan kewajibannya dengan baik di bulan puasa. Kemudian siapa saja yang kalau ada menang berarti ada kalah, maka yang kalah itu adalah orang yang tidak menjalankan kewajibannya di bulan puasa. Kemudian jika ingin bersilaturahim atau berkunjung itu disunahkan, tapi diutamakan adalah untuk orang tua, barulah kepada saudara dan tetangga dekat. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih banyak kepada Ustadz Aryansyah. Semoga Allah memberikan keberkahan pada keluarga Bapak dan kepada Yunda-Yunda yang sudah melihat podcast kami. Semoga dapat menerima apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz, terutama dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jangan lupa di like channel YouTube kami, yaitu di YouTube Pimpinan Daerah Nahdlatul Aisyah Kota Pontianak. Sampai bertemu lagi di podcast kita lain kali. Albiru manitaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.